Bang, ini gue baunya apa nih, Bang? Gue bilang kayak gitu. Bau apaan, Bang? Gue lagi di Aceh baunya kayak gini, Bang. Gue bilang kayak gitu kan. Jadi bau jenazah yang kena air, John. Istilahnya mobil bak gitu kan ya. Gue nengok nih ke arah bak mobil nih di atas. Bengong gue langsung gini ya gue. Itu cewek dua, John. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, balik lagi Telusur bareng gue, John Arya. Beberapa bulan lalu, tim Telusur mengangkat cerita tentang evakuasi Sukhoi yang berada di kawasan kaki Gunung Salak. Dan narasumber yang bercerita pada hari itu adalah Kang Arya Sena. Dan sekarang tim Telusur berada di kawasan Depok, lebih tepatnya di kawasan bantaran Sungai Ciliwung. Dan pada episode kali ini, Kang Arya Sena akan menceritakan kejadian horor yang dialaminya pada saat Kang Arya mengevakuasi korban hanyut di runtuhnya jembatan Cisadane. Penasaran dengan kisahnya bakal seperti apa? Jadi, sebelum kita masuk ke cerita, buat kalian yang mau jadi narasumber Telusur yang punya kejadian mistis seputar profesi, kalian bisa langsung DM ke Instagram pribadi gue atau Instagramnya Telusur. Dan tanpa lama-lama lagi, kita dengarkan kisah lengkapnya hanya di Telusur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ketemu lagi kita, Kang ya. Alhamdulillah. 4 bulan lalu nih Kang Arya Sena juga cerita ya Kang ya, di Telusur mengangkat kisah tentang evakuasi Kang Arya di Gunung Salak ya Kang. Betul ya. Lagi di Gunung Salak itu kalau nggak salah Sukhoi ya Kang ya. Sukhoi, betul. Dan video itu berhasil ditonton sebanyak 1,8 juta Kang. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Semoga berkah buat semua ya. Mantap, terima kasih Kang ya. Sama-sama. Nah Kang, hari ini Kang Arya mau cerita tentang kejadian yang gimana nih? Ya nggak jauh-jauh dari Bogor kali ya. Kebetulan kita di pinggir kali nih. Waktu itu 2012 juga, sebelum Sukhoi, bulan Maret dia. Ada kejadian jembatan putus dan jembatan itu sedang dilintasi oleh 8 orang. 5 orang anak-anak, 3 orang udah cukup dewasa. Berarti kejadian di Bogor nih Kang. Di Bogor, betul. Ini makin penasaran nih Kang, saya pengen dengar secara langsung nih kejadian yang nanti tuh bakal kayak gimana sih pikirnya nih. Kang, sebelum kita masuk ke cerita kita ngobrol sedikit dulu Kang ya. Boleh siap. Kesibukannya apa nih sekarang? Sekarang gua nulis buku lagi, John. Buku karena lagi? Kebetulan ini kalau jadi nanti langsung dibayarin sama PH, John. Sama PH nih? Iya. Buat difilmkan nih? Buat difilmkan lagi, mudah-mudahan lancar. Untuk yang mendekati ini nih Kang, ada proyek apa nih? Mendekati ini nih. Kalau November ini dengan izin Allah, kalau nggak ada halangan, cerita gue yang di Gunung Slamet diangkat ke layar lebar, udah mulai syuting, John. Wah, ini luar biasa nih. Semoga lancar ya. Kisah pengalaman yang Kang Arya alamin diangkat oleh film ya Kang ya? Betul, salah satu PH untuk jadi layar lebar. Wah, di Gunung Slamet? Yang di Gunung Slamet yang tahun 2002. Yang judulnya tuh kalau gue yang bikin Minta Mantu Anak Manusia itu. Minta Mantu? Tapi nanti kalau udah di film nggak tahu judulnya apa, John. Tergantung PH itu sih. Iya. Tapi Kang Arya juga main di film itu nggak? Main. Itu kalau nggak salah di scene 70-an sampai scene 90-an. Sebagai, kan waktu itu gue ditolong sama seorang ustadz ya di daerah Ciledug itu. Ustadznya kan gondrong. Jadi ngepas sama kondisi gue gitu, John. Oh berarti Kang Arya nanti jadi si cameo ustadz nih? itu, jadi cameo. Jadi cameo di filmnya Kang Arya tapi jadi karakter orang lain? Ya, yang jadi gue tuh karakternya orang, nanti baru bisa dibongkar. Kalau ini gue penasaran sebenarnya nih Kang ya. Iya. Tapi mungkin teman-teman juga penasaran nih, pengen tahu nih Kang ya, keseruannya itu bakal seperti apa. Jadi syutingnya mulai November kalau nggak ada. Tayangnya berarti tahun depan berarti, tahun John. depan. Ya, sekitar November juga paling tayangnya. Oke, buat soalnya kan proses film lama. iya, buat teman-teman yang
nontonin YouTube-nya Kang Arya nih pasti juga bakal nggak sabar nih. Pengen nonton nih Kang. Semoga nanti filmnya sukses ya Kang ya. Amin, Allahumma amin. Dan penontonnya kalau bisa sampai jutaan-jutaan lah ya. Amin. Ngalahin yang lagi hit-hit sekarang nih, film-film lagi sekarang nih Kang ya. Karena bintangnya juga cukup hit, tapi jangan disebut. Jangan disebut ya. Biar penasaran aja nanti. Iya benar. Kalau Kang Arya sendiri sekarang nih masih aktif di tim SAR nggak sih Kang? Gue pasif, John. Pasif. Emang beberapa kali dikontak sama kantor untuk datang, tapi karena kesibukan akhirnya nggak bisa datang, John. Paling inilah kalau ada peristiwa besar aja lah. Karena kan kita kan kelasnya instruktur ya. Kalau kejadian kecil sih jarang dikontak. Kalau kejadian gede aja sih dikontak. Tapi kadang-kadang ya gitu. Waktu kejadian di Sulawesi gue lagi sakit. Jadi kadang-kadang timingnya tuh pas gue lagi nggak enak badan gitu. Jadi kan nggak bisa berangkat kita. Tapi kalau untuk aktif jarang. Ke kantor juga jarang. Kalau terakhir kali Kang Arya ikut aksi kemanusiaan itu kapan? Itu terakhir kali tahun berapa ya? Sekitar 2017-an kan? 2017. Yang banjir besar terakhir itu? Tahun berapa itu? 2017. 2015, 2017. 2015 kalau nggak salah ya. Nah ya itu terakhir kali gue 1 minggu full aktif ada di Bidara Cina. Terakhir kali abis itu udah pasif karena udah mulai nulis kan. Kalau udah nulis udah sulit tuh John. Gitu. Ya, karena nulis itu butuh konsentrasi yang tinggi kan ya. Betul ya. Dan juga udah mulai banyak anak-anak muda yang udah melanjutkan kita kan. Saat itu 2015 ya gue udah agak capek John. Soalnya kalau kita aktif di SAR itu memang energi kita harus lebih. Oke. Kang, balik lagi ke kejadian di Cisadane. Butuh waktu berapa lama untuk mengevakuasi korban yang hanyut terbawa arus sungai, Kang? Kalau untuk tim kita, kebetulan itu 4 hari 3 malam, John. Nah, itu kan banyak sekali tim tergabung di BPBD kan. Juga istilahnya semua unsur SAR pada saat itu yang ada di Kota Bogor dan yang mengetahui kejadian ini semua terlibat, John. Jadi cukup banyak ya. Variasi tuh, kebetulan tim gua 4 hari 3 malam karena dana operasional juga yang kita lihat di lapangan pada waktu itu. Kalau untuk korbannya nih Kang, yang hanyut ke bawah arus sungai, itu ketemu semua atau gimana? Ketemu semua, cuman yang paling jauh itu 2 orang, yang anak-anak ya, itu ketemunya di pintu 10. Wah. Di pintu 10 Tangerang, bayangin itu kejadiannya sekitar Rumpin, Jan. Bogor. Ketemunya yang terakhir 2 ini di pintu 10 Tangerang. Nah kita cuman waktu itu nggak dapet sih ya, cuman dalam partisipasi itu kita ngalamin beberapa hal yang cukup mistis selama melakukan operasi SAR. Oke, Kang, bisa ceritain nih Kang, secara lengkap kejadian yang akan ngalamin pada saat akan evakuasi orang hanyut, korban runtuhnya jembatan Cisadane. Itu gimana ceritanya, Kang? Biasa lah aja ya, kita di situ Babakan tuh, aktivitas kita itu kan ngelatih orang untuk SAR air ya, sungai, danau. Yang dasarnya itu kita paling ngelatih dayung. Di saat kita lagi sibuk, tiba-tiba kantor lu dapat kabar ya. Siang itu kalau nggak salah dapat kabar jam 2. Kita menerima pesan dari BPBD bahwa ada kejadian di daerah Bogor. Untuk tepatnya gue lupa ya. Pokoknya intinya itu anaknya Cisadane. Yaitu sebuah jembatan yang putus di saat sedang aliran sungai itu sedang deras-derasnya dan korban itu 8 orang. Diperkirakan semua korban hanyut ke sungai Cisadane. Begitu dapat kabar seperti itu, pelatihan sore itu dibubarkan dulu. Nah, jadi calon-calon atau anak didik kita pulangkan, kita langsung briefing, Jan.
briefing di kantor, mulai pergerakan dari mana. Intinya kita briefing, merencanakan lah ya, dari mana kita akan melakukan pergerakan. Setelah briefing selesai, itu kita 2 mobil berangkat aja. Personil kekuatan waktu itu kita 10 orang. Ya. Gitu kita bawa perahu karet, bawa pelampung, bawa lampu, segala macam keperluan untuk melakukan penyisiran di air, juga penyisiran di darat, seputar pinggiran sungai. Setelah rampung udah 2 mobil jalan aja dari situ Babakan. Gue inget titik pertama kita nanti ya, setelah kita jalan ya dari situ Babakan, Depok, Parung, terus agak lupa gue rutenya, sampailah kita ke daerah Rumpin. Itu udah sore aja, sekitar jam setengah 6. Waktu itu kita belum berkumpul dengan tim SAR yang lain ya, jadi karena kita udah kesorean. Nah, kita menggali informasi mandiri dulu ya, dari sekitaran penduduk yang tinggal di bantaran sungai ya, kayak seperti inilah ya, bantaran Kali Ciliwung seperti ini kan. Kebetulan malam itu kita dapat info, iya ini merupakan aliran yang datang dari anak sungai yang diperkirakan jembatannya putus. Nah, kita istirahat dulu di situ jam malam. Di situ kita menggali informasi bagaimana kondisi aliran sungainya. Ternyata belok-belok John, Cisadane itu. Tapi itu deres ya. Padahal kita belum turun John ke lokasi, tapi salah seorang senior gua, Pak Pinton lah sebut namanya. Pak Pinton, gimana kabarnya? Pak Pinton ini malamnya itu kan kita ada yang tidur di rumah penduduk, ada yang tidur di mobil komando kan. Nah, kebetulan Pak Pinton ini dia tidurnya di mobil komando. Waktu malam itu gue nggak ada apa-apa aja, tidur karena capek ya perjalanan dari situ Babakan ke Rumpin ini. Besok paginya baru nih Pak Pinton laporan, ngobrol sama kita orang. Karena kita nih selalu menghargai setiap laporan yang masuk ya, mau itu penglihatan secara spiritual ataupun penglihatan secara visualisasi di lapangan. Itu semua kadang kita kombinasikan. Yang paling penting kita bisa menemukan korban. Nah, jadi pagi itu Pak Pinton cerita ketika dia tidur di mobil komando, kalau nggak salah dia cuma berdua, cuman gue lupa satu lagi sama siapa. Dia menceritakan bahwa malamnya itu dia bermimpi didatengin satu orang anak gadis. Satu orang anak gadis mendatangi beliau. Memang malam itu yang gue ingat suara anjing saut-sautan John. Ya tapi buat gue tuh biasa ya. Dalam artian biasalah, namanya kita di pinggir kali, ini kali juga bukan kali sembarangan, Cisadane bro. Ya sama lah sama Kali Ciliwung kalau bilang angkernya gitu kan. Nah, adalah apa yang gue rasakan tuh, cuman kalau gue kan nggak dapat menampakkan apa-apa. Kalau Pak Pinton ini jadi dia mimpi di saat anjing lagi saut-sautan kayak gitu, dia ngimpi. Kan kita parkir deket lapangan tuh ya. Nah itu dari tengah-tengah lapangan. Nah di belakangnya lapangan tuh Sungai Cisadane bro. Dari situ naik gadis, ada 2 orang, terus ngetok-ngetok mobil komando, terus bilang, Pak, kami ada di bawah sana, di sekitar Kedung. Ngasih informasinya ke Pak Pinton seperti itu. Nah disampaikan ke Pak Pinton. Waktu itu kita, apapun informasi yang kita dapatkan, seperti gue bilang, baik itu informasi secara metafisika maupun informasi secara visualisasi di lapangan, itu pasti kita akan tindak lanjutin. Karena apa? Nggak tertutup kemungkinan ada kejadian seperti itu John. Nah jadi setelah Pak Pinton cerita kayak gitu, kita briefing. Setelah briefing diputuskan untuk 3 orang turun, gue, Cemong, satu lagi Ali, yang lain tetap di mobil komando. Nah itu selesai harapan. Percis nih aliran sungainya kayak gini nih. Dia belok begini. Nah di belokan itu sepertinya kayak gini John, sepertinya Kedung dalam banget kan. Kita udah sampai, kita pertama sekira-kira 100 meter kita pengamatan darat dulu. Kita harus tahu nih ya kondisi sungai. Jadi kalau kita mau turun ke sungai itu kita harus pelajari dulu kekuatan arus, batu-batunya, kedungnya. Jadi jangan main asal turun gitu kan, ini membahayakan kita. Jadi yang namanya tim SAR ini potensi membahayakan dirinya sendiri pun akan dihitung John. Jadi kita main di das dulu nih, daerah aliran sungai. Kita perhatikan kan, wah ini rumpun batu-batu, di tengah-tengahnya nih batu-batu. Kalau lagi kering nih kelihatan nih pasti batu-batunya. Ini waktu itu kan karena lagi banjir John. Jadi kita lihat, wah nih kelihatan kan ujung-ujung batunya. Kita jangan sampai ke sini nih. Tapi ada kemungkinan besar juga nyangkut kan. Jadi kita perhatiin tuh John.
Kita juga kan bawa binokular kan, kita perhatiin. Nggak ada lah, ini kayaknya nggak mungkin benda lunak kayak manusia dia tersangkut batu, tetapi arus yang ditimbulkan di situ nggak mungkin membuat tubuh manusia tersangkut. Kalau kayu mungkin bisa, karena ukuran kayunya juga harus yang lebih besar. Jadi kita perhatikan di 10 meter pertama, oh nggak mungkin. 10 meter kedua kita lihat dia alirannya agak seperti inilah, dia nggak ada batu-batunya tuh, cuman keras. Kita lihat lagi, oh ini nggak mungkin korban nyangkut di sini. Sampai akhirnya kita tiba di belokan itu John, yang airnya muter. Kita perhatiin di situ, siap nih kamar mantau, pelampung. Nah Ali ini perenang handal, juga penyelam handal. Dia udah siapin kacamata renangnya, cuman kita nggak bawa oksigen, nggak. Ketika itu briefing, ketika udah semua siap nih, si Ali udah mau turun, si Cemong sama gue bilayar, tiba-tiba hati gue nggak enak nih John. Ngelihat ke arah palung itu kan, nggak ngelihat apa-apa, cuman hati tuh nggak enak banget. Gue perhatiin ke palung, terus gue tanya sama si Ali, Le, gue tahu lu jago berenang, cuman kita nggak tahu nih di dalam air ada apaan. Alah, masa lu masih ragu aja? Gue tahu lu instruktur renang, lu instruktur penyelam, gue tahu. Cuman kita harus ingat intuisi. Intuisi itu kadang-kadang nggak bisa bohong nih. Intuisi gue main nih, gue bilang kayak gitu. Si Ali sempet maksa, udahlah gue cek dulu nyelam. Yang penting nih gue tali, dia kan udah diikat ya, udah disimpul kan, badannya udah disimpul, dia udah pakai kaki katak segala macam. Cuman arus itu gue itu emang kenceng banget di situ. Cuman di atasnya kelihatannya biasa gitu kan. Lu nggak percaya, gue bilang kayak gitu. Gue lempar bambu John, gue lempar bambu, gue ambil bambu, gue celupin gini, set, lihat gue bilang. Sebelah situ dalam. Yang menanti lu di situ gue nggak tahu apa. Sekarang kita nggak bicara bisnis, tapi kita berbicara keselamatan kita. Oke, memang kita curiga di situ ada korban, gue bilang kayak gitu kan. Akhirnya si Ali, ketika gue bilang intuisi, dia intuisinya main juga tuh. Cemong juga main intuisinya, kata Cemong. Iya, Li, kayaknya lain di tempat gitu. Kemungkinan besar memang bisa jadi korban di sini karena ini tempat dalam, dia berputar arusnya. Tetapi arus pada saat ini justru akan membahayakan kita. Masa iya kita tim SAR malah jadi disar lagi sama orang, kayak gitu kan. Akhirnya si Ali Cemong, ya udah deh, gimana terus? Kita sisir main atas aja, gue bilang kayak gitu. Kita sisir tuh main atas John. Akhirnya kita nggak jadi turun karena intuisi kita masing-masing bermain. Kita semua nggak ada yang lihat penampakan. Hanya hati kecil kita mengatakan ada sesuatu di tempat air berputar itu. Satu, tanpa adanya makhluk-makhluk itu pun, itu tempat udah membahayakan kita. Kedua, tambah intuisi kita masing-masing main. Ya. Nanti baru akan kebuka, masing-masing beda nih intuisinya. Ya, ada yang mengatakan ini, pokoknya di antara kita bertiga tuh nggak ada yang sama. Kita kembali lagi ya, kita sisirin nih daerah aliran sungai sampai kira-kira 500 ke depan. Kita hanya memperhatikan titik-titik di mana korban pasti kesangkut. Ternyata setelah sampai 500 meter ke depan, kita nggak nemu hal-hal yang mencurigakan John. Karena kan kita pakai binokular, bukan pakai mata biasa. Jadi kita pakai yang bisa dibesarin berapa kali lipat kan, jadi ke jarak 50 meter aja kayak ada depan mata kan. Saat itu benar-benar kaki, tangan, kepala atau apapun yang sifatnya itu pakaian manusia itu nggak ada. Dan kita naik ke atas, laporan ke Pak Pinten, laporan ke Mbak Roso. Kata Mbak Roso, ya udah, keputusan kalian udah tepat tadi, kalian nggak turun ke dalam kedung. Ya karena intuisi yang tadi kita mainkan. Udah selesai, kita beres-beres, tenda komando, mobil komando kan gelar tenda tuh ya, tenda komando kita rapihin, semua kita masukin ke atas mobil, kita pamit sama yang punya rumah, kita bergerak nih, nyusurin aliran sungai, menuju ke arah Tangerang lah pokoknya. Gue nggak tahu lah, abis Rumpin tuh apa namanya gue lupa. Itu kira-kira 10 kilo John, kita jalan. Pakai mobil, nanti kira-kira 1 kilo berhenti, kita turun ke aliran sungai. Itu kita belum gelar perahu tuh, belum. Karena masih terlalu dekat sama TKP korban jatuh gitu kan. Jadi kita belum perlu turun pakai perahu. Kita perhatiin pakai binokular gitu kan. Ada 2 kan binokular, kita perhatiin. Itu sampai 10 kilo ke depan nggak ada kabar John. Nggak ada lah kita ngelihat macam-macam. Nah, sampai di titik kedua itu kan jembatan, gua nggak tahu jembatan apa namanya. Kita istirahat di situ. Nah, tim SAR udah rame John. Dari Tagana, dari Basarnas, pokoknya udah rame. Sampai akhirnya kita ngobrol sama ada salah satu tim yang kebetulan turun di tempat kita. Yang ada lapangan,
turun ke bawah, ya ketemu langsung Cisadane, terus kira-kira 100 meter ke depan dia ketemu Kedung. Nah 200 meter di depan situ ternyata ada korban satu, perempuan. Langsung Pak Pinto nunjuk kita kan, tuh kan berarti itu yang semalam gue disamperin, dia minta tolong, tubuh kita ada di sini. Cuman yang satu lagi mungkin kita nggak tahu di sebelah mananya. Jadi pada siang itu kita malah dia yang dapet gitu kan. Gue inget dia dari Tagana mana, gue ingetnya dia Tagana ya. Gue nggak tahu dia Tagana Bogor, Tagana Jakarta, gue nggak tahu lah. Pokoknya anak Tagana waktu itu. Dia yang dapet gitu. Ya udahlah. Tapi paling tidak petunjuk yang kita dapatkan dari Pak Pinton itu benar. Ya ternyata korban memang nggak jauh-jauh dari lokasi yang kita sisir. Hanya saja mungkin bukan takdir kita untuk dapatkan itu, John. Ya udah tuh. Ya karena itu udah siang, udah sekitar jam 2-an. Kita kalau nggak salah jalan lagi tuh, John. Jalan lagi sampai sekitar 10 kilo. Sama, masih nyisirin pinggiran sungai. Terus istirahat. Entah Rumpinnya, entah mana, apa udah perbatasan Tangerang Bogor gitu, gua agak lupa ya. Kita istirahat di pinggiran kali itu. Yang jelas di pinggir kalinya ada jalanan, John. Bukan nggak ada jalanan. Jadi mobil komando tuh bisa nepi di situ kan. Kita istirahat lagi di situ. Kita gelar lagi tenda komando. Kita bahas hasil pencarian kita kemarin. Ternyata petunjuk dari Pak Pinton itu betul gitu kan. Jadi kita pelajarin. Ntar kedepannya kita harus mengkombinasikan apa lagi gitu kan. Soalnya ini kita nggak mungkin turun ke air. Kondisi sungai besar, berbatu, berjeram, juga punya palung-palung yang kita nggak tahu. Beda dengan danau. Kalau danau ataupun arus sungai yang sudah melemah, mungkin kita bisa bikin yang namanya rantai kehidupan. Kita turun nih, kita bentuk mata rantai itu, kita turun. Ya, misalnya 20 orang berjejer jalan sama-sama nganyut, goyang-goyangin kaki atau apa. Jadi kalau ada benda di bawah, karena kita goyang-goyangin kaki, itu nanti bergerak naik ke atas. Nah, ini nggak bisa kan, kondisi kayak gitu nggak bisa dipakai, John. Karena kondisi medannya berbatu deras, terus banyak banget palung-palung yang kita nggak tahu. Pokoknya intinya kalau kita pakai teknik itu ya udah salah banget, diketawain kita gitu kan. Jadi kita hanya bisa pakai teknik nelusur di atas air ataupun nelusur di pinggiran sungai. Nah hari kedua ini malamnya itu nggak ada apa-apa, John. Kita ngebes di pinggir sungai Cisadane itu ya kalau cuman suara burung hantu, terus bercanda-bercanda ada kunti, mungkin itu biasa buat kita. Walaupun kayaknya emang ada, karena memang ada beberapa orang yang mengatakan ada itulah. Cuman kalau gue emang gak ngeliat, John. Ada yang bilang, ada ini nih, ada makhluk ini. Kunti lah sebutkan, ada kayak penghuninya gitu. Banyak yang ngomong kayak gitu kan, kita 10 orang. Yang gue itu cuman gue, Pak Pinton, Ali, terus si Cemong, Pak Roso, yang lain gue lupa, John, karena banyak kita kan. Banyak omongan tapi gue gak ngerasain apa-apa. Kalau cuman merasa gak enak ya, tapi ngelihat, ngedenger enggak tuh. Intinya malam itu aman. Nah besoknya baru kita gelar perahu karet, John. Kita gelar perahu karet karena kemarin kita udah pakai teknik nyisir sungai. Sekarang kita pakai teknik nyisir arus. Di atas kita bermainnya. Nah di situ nanti kita perhatikan kontur-kontur sungai, ya aliran sungai yang diperkirakan korban nyangkut di sini. Biasanya tuh nanti kalau ketemu apa namanya delta gitu kan, atau tikungan patah, ya. Sementara di sini deres, begitu masuk tikungan patah dia harusnya kan melemah tuh, arus atas, tapi arus bawahnya kan kuat. Nah itu yang kita perhatiin, nanti kita nyusur di atas. Nanti keluar dari situ kan arus menguat lagi. Nah di situ kita kurang perhatiin. Pokoknya di tempat arus kuat kita nggak terlalu banyak memperhatikan korban lah untuk nyari korban. Kita hanya memperhatikan tuh paling patahan-patahan, tikungan-tikungan, ataupun ada tempat yang diperkirakan namanya benda kayak kita bisa nyangkut gitu kan. Itu aja yang kita perhatikan. Itu sepanjang hari, Yon. Kira-kira itu kan jam 8 mulai berlayar ya. Nanti sampai ke daerah apa sih? Tangerang, ini udah masuk ke Tangerang. Jadi habis dari Bogor dia masuk Tangerang kan. Gue nggak tahu nama daerahnya, gue lupa. Nah di situ nanti ketemu ini, Yon. Ketemu semacam delta. Dan aliran Cisadane ini udah makin lebar, sudah makin membesar. Ya. Di sini sebelum nanti kita ke tempat yang jalannya agak arusnya tuh agak lemah karena dia membesar, kita kan ketemu arus yang deres dulu. Nah di sini kita ketemu yang namanya delta. Nah di sini hati gue main, Jan, karena kita sempat istirahat di delta nih. Kita berlabuh nih di delta, makan, Jon. Itu gue cuma satu perahu waktu itu yang turun.
Satu perahu tetap di atas buat cadangan. Itu mereka lewat darat, nanti kita ketemuan. Gue lupa titiknya namanya, pokoknya nanti dia arus sungai Cisadane itu udah melemah banget, udah kayak gini modelnya, karena udah lebar, sudah tidak berjeram-jeram, dan di situ nanti banyak buaya, biawak, pokoknya nanti kita malamnya tuh ngeliat banyak yang serem-serem lah ya, tapi bukan dari Banda Goek gitu. Bang, ini gue baunya apa nih mau, gue bilang kayak gitu. Bau apaan bang? Gue lagi di Aceh baunya kayak gini mau, gue bilang kayak gitu kan. Bau apaan sih bang? Lu kagak ikut ke Aceh sih, gue bilang kayak gitu kan. Iya gue gak ikut kata dia. Nih kira-kira omongan kayak gini ya. Jadi bau jenazah yang kena air John. Gue apal kan bau jenazah yang kena air kan. Ini bau jenazah. Gue bilang gitu sama si Cemong. Cari omong gue bilang gitu. Ayo bang kita cari tuh keliling John. Itu bau nempel di hidung John. Tapi ya delta seberapa gedenya. Nah, paling segini nih ya. Jarak 50 meter ke depan. Gak terlalu gede kan. Kita cari-cari cuman bau aja John. Kiri, kanan, sampai ujung itu gue cari. Gue gak nemu apa-apa. Cuman baunya nempel di hidung. Akhirnya setelah 3 kali gue cari kita gak ketemu. Gue putusin. Udahlah mau. Ini kayaknya bukan jatah kita yang nemuin. Gitu. Ini bukan jodoh kita yang dapat. Mungkin tim orang kali. Gue bilang kayak gitu kan. Sekali lagi bang. Sekali lagi gitu. Sekali lagi kita sisir nih John. Kan gue berlima tuh di dalam perahu. Kita sisir lagi sekali lagi, gua Cemong Ali, yang dua gue lupa, yang dua anak Tagana. Sisir nggak ketemu. Udah gue putuskan untuk berair lagi. Anak Tagana ini nyimpen informasi dari gua. Udah kita berair lagi. Kira-kira 2 jam ada jembatan lagi, gue lupa namanya jembatannya apa. Kita naik John istirahat. Misalnya kita sama anak Tagana. Sorenya dapat jenazah 2 di delta yang kita cari. Jadi memang bukan jatah kita untuk menemukannya John. Padahal itu tempat udah kita sisir ada 5 kali. Nggak seberapa gede. Cuman emang ya gitu yang namanya evakuasi SAR. Ya. Korban itu memang ditemukan sama, bukan masalah dia profesional, bukan masalah dia udah pengalaman, bukan masalah dia anak baru, bukan. Tapi memang jodoh atau takdir. Si korban itu akan ditakdirkan ditemukan oleh lu misalnya. Lu ini anak baru di SAR. Baru 2 bulan masuk SAR misalnya. Atau organisasi SAR lo tuh organisasi biasa. Tapi kalau Allah menakdirkan lo yang nemu, kita yang udah expert ini, sampai botak, bego nggak bakal nemu John. Sama kayak waktu gue di Pangrango. Itu mayat di pinggir jalan, dicari sama orang-orang yang sangat terlatih selama 1 minggu nggak ketemu. Gue lewat doang ketemu. Tanpa harus ngubek-ngubek, tanpa harus buka peta, tanpa harus macem-macem. Lewat ketemu. Nah ini kadang-kadang di SAR tuh ada yang kayak gitu John. Jadi dia betul perlu yang namanya expert ya, pengalaman di lapangan, keilmuan tuh perlu. Tapi kalau udah nemuin korban, terkadang cuma kepake. Kayak Torik ratusan orang yang nyari, ribuan orang nggak ketemu. Yang nemuin malah anak Wanadri. Terakhir datangnya. Logikanya dari mana? Orang segitu banyak, jalur segitu-gitu aja. Disisir, pulang pergi nggak dapet. Kenapa? Ya takdirnya dia yang dapet. Sama ini. Jadi waktu itu gua begitu kita lagi sore-sore nongkrong, gue lupa nama titiknya. Yang gue inget cuma pintu 10 karena ini panjang nih pelayaran gue sampai 4 hari 3 malam. Ya kita. Jadi gue nama tempat-tempatnya agak lupa. Yang gue inget jembatan ya gitu Jon ya. Ini jembatan di malam kedua kita ngobrol-ngobrol, ngebahas lagi. Intuisi kan memang di kita tuh dihidupkan yang namanya intuisi ya. Jadi intuisi itu menghidupkan sesuatu yang di luar nalar John. Misalnya kita mencari apa-apa dengan diam, dengan berkomunikasi dengan alam. Nah itu intuisi John. Atau ketika kita ada di sungai kita diam aja tapi badan kita bisa ngambang ya. Atau kita tersesat atau kita lagi mencari sesuatu, kita nggak perlu banyak gerak John. Intuisi itu hanya diam, hening, fokuskan pikiran hanya kepada yang Maha Kuasa. Yang lain nggak ada. Itu namanya intuisi. Dan di SAR itu sangat kepake. Jadi kalau udah nyari korban susah, intuisi harus main. Nah, jadi ketika waktu itu intuisi kita udah main, tapi tetap korban bukan kita yang dapat. Itu dapat 2 John. Udah tuh malam kedua ya. Malam kedua ini enak deket warung John.
Kalau malam yang kemarin bener-bener kayak gini nih, pinggiran kali kita masak, cuman ini enak jadi tinggal mesen toh, dan operasional kan ada. Intinya nggak ada kejadian apa-apa nih malam kedua, sampai kita besok putuskan lagi untuk berlayar. Ya datang pagi nih ya, datang pagi kita putuskan untuk berlayar, tapi sekarang Cisadanenya itu sudah kiri kanannya sudah dicor, ada yang dicor beton gitu John, kayaknya udah mau masuk ke dalam kota Tangerang deh kayaknya ya. Soalnya kalau nggak salah ini kira-kira 2-3 jam kita berlayar itu kita udah deket-deket pintu 10, udah gede banget tuh John bendungannya. Nah sepanjang perjalanan ini ya kita berlayar di sini udah kebingungan John, karena apa? Luas. Kalau kita main di kiri, misalnya jenazah ada di kanan udah lost. Ini benar-benar mengandalkan keberuntungan. Ya sambil kita coba bermain intuisi. Tapi pada siang itu kita berlayar santai, terus kita mampir di satu tempat, dia di pinggiran sungai, ada di bantaran kali. Itu juga tim SAR rescue rescue setempat lah bisa dikatakan. Kita mampir di situ ngobrol-ngobrol, cari informasi, nggak dapet. Kita lanjutkan pelayaran sampai ke pintu 10 Tangerang. Sampai maghrib di sana tuh nggak ada apa-apa John. Udah karena emang udah malam kita naik tuh, dan kita akhirnya nginep di pintu 10 nih malam ketiga. Nah baru nih di pintu 10. Ya waktu itu begitu sampai pintu 10 John, gue tidur John. Gue tidur nyenyak. Bangun-bangun sekitar jam 11. Tim gue yang lain udah tidur John. Udah nggak ada yang bangun, tepar semua John. Jangan dikata enteng tuh. Yang namanya ngesar di pinggir yang namanya ngesar di daerah aliran sungai. Capek. Apalagi banyak yang udah sepuh di atas gue kan. Jadi udah pada tepar ya. Gue jam 10 bangun John. Gue bangun. Molor semua gitu kan. Udah karena emang kompor ada, segala macam ada, mau masak gue John. Ini di pintu 10 Tangerang. Gue sendirian ya kan. Oh, rokok. Nggak ada santai, cuman gue lihat tuh pintu 10 berjejer tuh. Bendungan gue perhatiin. Pas gue lagi merhatiin bendungan, pertama ini John kayak sekilas-sekilas aja. Cuman gue nggak nyangka ini ya. Gue pikir biasa. Mau yang namanya di gunung, di sungai, di bendungan, di goa. Kalau ada bayangan itu biasa, bukan hal aneh. Gitu kan. Gue perhatiin ya. Kelebat. Lama-lama suara anak kecil loh, umur 10 tahun. Bercanda gitu kan. Ramai banget John. Gue perhatiin ya. Suara bocah gitu kan. Bocah gini hari main di bendungan. Ambil senter dong, senter gue lebih terang dari lu nih. Ambil senter yang bulat tuh. Tembak, tak. Gue nyebrang tuh pintu 10 John, sampai ke ujung. Begitu sampai ujung, gue cari bolak-balik. Main intuisi gue nih. Jangan-jangan nih gitu ya. Langsung tuh John, gue mainin John senter ke bawah nih, ke bendungan. Satu-satu gue senterin. Kan bendungan tuh ada yang ditutup separoh, ada yang dibuka gitu kan. Nah yang ditutup-tutupin itu kebetulan ada inilah, kayaknya yang buat orang ngejala tuh di pinggiran tuh, bambu agak panjang. Jadi setiap nyenter gue tusuk tuh John, gue aduk-aduk. Kan tekniknya gitu kan, diaduk-aduk. Kalau ada korban naik nih John. Satu gue aduk-aduk enggak. Tengah gue aduk-aduk enggak. Itu sampai 6 pintu. Gue aduk-aduk nggak ada apa-apa John. Hati gue nggak enak nih, gue bangunin yang lain gitu kan. Bangunin yang lain. Balik lagi di gue ke mobil komando. Gue bangunin waktu itu yang paling dekat sama gue, Cemong, Baroso gitu kan. Gue bangunin nggak ada yang bangun John. Gue tebusan kebluk-bluk amat ya, gue bilang gitu kan. Udah gue diam aja. Tapi mata gue maunya ngarah ke bendungan. Sambil ngeliatin ke bendungan. Ada sejam tuh gue perhatiin. Hati gue tuh keras banget John. Hati gue keras banget. Cuman gue nggak tahu. Ini gue udah merinding. Sementara teman-teman gue yang lain tidurnya tuh kayak udah tidur di rumah aja. Udah ngorok semua. Gue orak-orak tuh, Pak Pinton, Cemong semuanya nggak ada yang bangun tuh. Dan mata gue udah ke tengah aja. Hati gue nggak enak nih. Cuman kan kita selalu melihat yang namanya kesempatan gitu kan. Golden hour. Jam-jam emas. Bisa aja di saat seperti itu korban kelihatan. Sebelum nanti misalnya tenggelam lagi gitu. Jadi intuisi kita kalau udah main ini jangan dilewatkan. Segera mungkin kita realisasikan gitu, kita langsung cek, karena bisa jadi di saat-saat itu memang korban lagi kelihatan gitu kan. Udah fokus gua ke situ, itu suara-suara itu makin kenceng John, ketawa-ketawa anak kecil bercanda ya, antara 2-3 orang lah ya, suara-suara itu
ngobrol. Anak kecil lagi riang gimana sih? Kayak lagi main bekel apa gimana pokoknya. Makin kenceng Jon, yang gue rasa auranya Jon. Makin kenceng terus suaranya itu makin rame. Akhirnya gue nggak mau buang-buang waktu nih. Jangan-jangan emang jenazah ini dengan intuisi gue emang dia lagi kelihatan di permukaan kayak lagi ngambang kayak lagi apa gitu kan. Gue ambil lagi nih Jon senter yang tadi. Kebetulan baterainya masih banyak kan. Gue jalan tuh. Itu agak merinding gue Jon. Yang namanya rasa takut itu fitrah. Yang namanya makhluk mulai dari jin sampai malaikat sampai belis sekalipun pasti punya rasa takut. Apalagi gue cuman manusia, gitu kan. Jadi ada rasa takutnya. Cuman karena tugas dan tanggung jawab kita ya ada di sini sebagai tim SAR, kita berani-berani tuh Jon. Center ke bawah tuh Jon. Terus terang gue agak gemeter. Ya nggak seperti yang dibayangin orang-orang. Oh enggak kayak gitu juga. Gue manusia masalahnya. Agak gemeter gue jalan sampai ke ujung tuh. Begitu gue di tengah-tengah tuh, sebelum sampai ujung, suara nggak ada Jon. Kan gue penasaran ya, udah tanggung terus gue sampai ke ujung. Begitu gue udah sampai ujung jembatan, di tengah-tengah ada lagi suaranya. Waduh, gue kalau kagak balik di sono mobil gue, tenda gue, di sini mah apaan gitu kan? Ragu tuh gue Jon. Tapi ya udahlah, gue udah ada di sini. Mungkin ini kali nih, ada takdir, ada jodoh gue dapet nih. Udah. Gue paksain tuh Jon balik lagi ke arah suara. Masa ya gue udah bisa sampai seberang, nggak bisa nyebrang balik gitu kan. Udah gue paksain pelan-pelan. Sama kayak tadi Jon, begitu gue sampai di tempat yang gue perkirakan arah suara, itu nggak ada, hilang. Penasaran, walaupun agak takut, gemeteran, gue coba senter-senter lah. Soalnya kansnya siapa tahu memang lagi kelihatan kan jenazah. Ternyata emang nggak ada Jon. Itu, dan gue rasa ya setiap gue ngalamin kayak gini, kenapa gue juga bingung, kenapa seakan-akan angin itu nggak ada. Jadi pada saat itu di pintu 10 yang biasanya angin berembus sangat kencang, ketika gua ada di tengah-tengah itu, angin itu serasa nggak ada Jon. Serasa nggak sedikit pun ada hembusan angin yang nyentuh tubuh gua. Suasana tuh kayak hening, terus namanya bendungan suara airnya berisik Jon. Ini kayak suaranya tuh kayak keredis gitu, kayak agak pelan gitu dia. Gua agak berapa lama di situ, mungkin ada sekitar semenit kali gue diem, gue agak merem dulu, gue baca-bacaan. Terus gue center lagi Jon, terus gue ngomong dalam hati, Neng, kalau emang mau kelihatan sok atuh gitu kan, biar cepet prosesnya. Kalau emang AAT jodoh Neng yang nemuin, gue ngomong kayak gitu. Tapi kalau memang bukan AA, ya udah Neng tenang-tenang aja, Neng juga ntar ada yang nemuin. Gue ngomong kayak gitu Jon. Setelah ngomong kayak gitu udah gue tinggal tuh, gue jalan, sambil jalan tuh gue baca sholawat Al-Fatihah buat si korban ini. Semoga aja bisa segera ditemukan. Jalan tuh Jon, balik lagi ke tenda, ke mobil komando, duduk Jon. Terus masih nengok ke arah tengah-tengah pintu bendungan tadi kan, ke pintu 10 kita liatin. Kok belakangku kok nggak enak banget Jon. Asli gak enak banget. Dingin gue gitu. Jadi angin udah biasa lagi Jon, udah normal. Tapi kok harusnya kan yang dingin muka gue dingin kena angin, tangan gue dingin. Ini kenapa cuma leher gue doang nih Jon? Penasaran dong. Ini kok cuma leher gue doang gitu. Ini nggak ada suara Jon. Begitu gue nengok, kan kita kan di bawah mobil ya. Ini kan kap mobil, bukan kap mobil. Apa sih? Dia kan mobil tanpa ini. Istilahnya mobil bak gitu kan ya. Gue nengok nih ke arah bak mobil nih di atas. Bengong gue langsung begini ya gue. Itu cewek 2 Jon. Pakai celana pendek segini lah kelihatannya gitu kan. Cuman kakinya nggak kelihatan. Entah nggak kelihatan memang atau memang gua nggak ngeh gitu ya. Bengong ya gue Jon. Gua nggak tahu berapa lama gue bengong. Mereka ketawa-tawa terus hilangnya begini Jon. Hilangnya tuh gini. Pelan-pelan tes hilang. Udah. Baru gua astagfirullahaladzim kaget. Baru yang lain pada bangun Jon. Pada bangun, apa katanya? Kata si Cemong apaan? Kok gue ngimpi tadi ada cewek kesini 2 ya? Bocah kecil, jangan-jangan itu korbannya gitu. Terus gue tanya, Pak Pinten, sama. Kayak ada cewek tadi di sini gitu. Semua itu ngomong tuh. Ngimpi didatengin 2 orang cewek. Akhirnya itu malam, setelah kita pada makan bareng-bareng, kita putuskan untuk nyari Jon. Kita untuk putuskan nyari tuh, dibagi-bagi tuh 2-2 dah. Cari, ada lagi sekitar sejam kita cari.
nggak dapet Jon, nggak dapet itu sampai subuh. Ya udah, kita udah berusaha maksimal kan, kita istirahat lagi subuh. Kebetulan gue kan belum tidur tuh semalam, gue tidur istirahat. Alhamdulillah nggak mimpi nggak apa. Nah sekitar jam 9 gue bangun karena memang kita harus bergerak ke Bogor ke BPBD laporan. Udah siap-siap, pas mau jalan baru nih Jon. Ini mata ini ya, bukan mata kasar ya. Ini sesuatu yang mungkin nggak semua orang bisa gitu. Itu barulah mata hati gue nih, mata hati, bukan mata kasar. Mata hati gue menggambarkan, aduh si Neng teh rupanya ke bawah arus. Jadi dia di bawah jembatan nih karena memang masih berat. Kalau emang dia udah kosong banget kan akan ngambang. Ini nggak bisa ngambang karena memang dia ke bawah arus muter di bawahnya Jon. Nah ini agak logika gue agak nggak masuk gitu. Kenapa dia nggak naik ke atas kebuang gitu, tapi malah dia tuh ke kanan, yang gue lihat itu ke kanan ke pinggiran bendungan. Cuman waktu itu kita udah terlalu capek Jon. Udah terlalu capek, udahlah. Cuman gue doain lagi, semoga aja bener apa yang gue lihat, apa yang gue rasa. Kalau emang itu iya dan bener, semoga aja ini jasad korban si dua Neng ini, gue udah yakin 2 orang Jon. Itu cepat diketemukan. Akhirnya udah jalan kita Jon ke Bogor. Sampai Bogor sekitar jam 1, laporan, makan, kita pulang ke Jakarta. Begitu sampai Jakarta, dapat laporan di pintu 10 2 betul di sebelah kanan bendungan. Jadi persis dengan apa yang gue rasakan gitu Jon. Walaupun pada saat itu kita nggak dapat korban sama sekali. Hanya intuisi kita aja bermain di saat kita di lapangan. Dan kejadian-kejadian seperti ini memang nggak selalu gue alami Jon ya, nggak selalu gue alami di dalam setiap yang namanya ngesar ya. Tetapi dalam beberapa hal seperti ini sangat logis buat kita, sangat wajar. Karena selain menggunakan teknik-teknik dasar yang kita punya, kepiawaian dan ilmu-ilmu yang kita miliki, kita juga menggunakan teknik yang namanya intuisi. Gitulah Jon, pulang ke Jakarta, selesai istirahat, dapat kabar itu udah nggak ada apa-apa lagi. Sampai detik ini nggak pernah ngimpi, nggak pernah apa-apa. Sampai lu tanyain, sampai gue ceritain sekarang nih, nggak ada apa-apa lagi. Oke, Kang Arya, ini perjalanan akan dari hari pertama sampai pintu 10 ya? Pintu 10 itu memakan waktu 4 hari 3 malam ya? Betul. 2 orang korban ya? Iya. Yang tenggelam terbawa hanyut sungai sampai itu dari Rumpin sampai ke pintu air 10 Cisadane itu jaraknya jauh banget ya? Aduh jauh banget, jauh banget ya. Gue nggak tahu berapa puluh kilo jauh itu. Itu berarti di hari keempat ya? Di hari keempat. Dia ketemunya di hari kelima berarti. Di hari kelima. Nah, pas gue udah pulang di Jakarta. Ya. Kalau untuk kondisi korban saat ditemukan itu Bang, seperti apa tuh bentuknya? Kalau untuk kondisi pastinya gue nggak tahu ya. Tapi kalau menurut perkiraan gue namanya dia ada di air biasanya udah rusak Jon. Udah pasti rusak kondisinya. Karena apa? Satu, dia ada di air. Jadi jenazah pasti lunak. Kedua, benda atau jenazah itu pasti terbentur-bentur batu ataupun apa dengan jarak segitu jauhnya Jon. Tambah lagi tekanan arus, nggak mungkin kalau jenazah itu nggak rusak. Arus kenceng, mungkin menghantam batu, menghantam apa, dinding-dinding batu, terguling-guling segala macam, sampai akhirnya dia ke pintu 10 itu, yang dengan jarak yang sangat jauh itu berarti memang arusnya itu yang ngebawa dia kenceng ya. Dan pasti rusak jenazah. Soalnya seingat gue menjelang pintu 10 tuh arus udah nggak butuh deres Jon. Harusnya dia nggak nyampe ke pintu 10. Logika kita, kenapa dia bisa sampai keseret ke pintu 10 gitu loh. Dalam waktu 4 hari, harusnya semingguan atau 8 hari dia baru sampai pintu 10. Berarti bisa dibilang cepet dong? Cepet banget, dalam waktu 5 hari dia udah sampai pintu 10. Berarti arus yang ngebawa dia itu luar biasa kuat. Sedangkan waktu kita berlayar menjelang kota Tangerang itu ke pintu 10 arusnya udah nggak kuat Jon. Kayak lu di Petamburan gimana sih, Kali Ciliwungnya kan nggak arusnya nggak yang kelihatan ngebut gitu kan, santai jalannya kan. Ya begitu. Dan pun banyak buaya Jon. Karena muara mungkin. Perbatasan. Iya itu kan istilahnya sungai besar Jon. Ada biawak seneng banget sama bangke.
Dia buaya mungkin nggak terlalu, buaya harus makan makanan seger. Biawak, itu biawak banyak banget sepanjang gue berlayar. Kok bisa lolos? Sebenarnya ada tanda kutip, tapi ya sudahlah. Kita namanya tim SAR nggak mau mempermasalahkan, yang penting udah ketemu. Gitu. Cuman emang ada sedikit tanda kutip kecepatan si jenazah sampai ke pintu 10 sama kok nggak dicolek sama hewan-hewan pemakan bangkai. Sedangkan itu gue tahu banget biawak banyak banget di Cisadane gitu. Nah, kalau untuk sosok dua bocah yang akan lihat di atas mobil, iya. Jelas nggak sih tampak dari wajahnya ini? Jelas wajahnya, cuman si Neng ini antara yang satu umur 8 tahun, yang satu umur 10 tahun. Nah, kayaknya ya. Kalau gue lihat dari struktur wajahnya itu, yang jelas dia nggak seumuran gitu. Sebaya tapi nggak seumuran gitu. Yang satu jelas lebih tua, yang satu lagi jelas lebih muda. Nah, itu kondisi rambut panjang semua, John. Ya, rambut di bawah bahu semua. Yang gue lihat tuh kayak gitu. Dan si dua Neng ini yang akan lihat itu kan dua korban terakhir yang ditemukan ya. Betul ya. Di pintu 10. Nah, korban yang ditemukan ini di pintu 10, dua orang ini sama nggak sih ciri-ciri dengan sosok yang akan lihat di atas mobil itu? Gua nggak sempat lihat fotonya, John. Tapi kalau menurut Pak Pinton, Pak almarhum Pak Roso dan lain-lain sama. Oke, Kang Arya, terima kasih banyak. Terima kasih banyak sekali lagi Kang Arya untuk waktunya. Ya. Bisa dikasih kesempatan lagi untuk bertemu nih Kang ya. Alhamdulillah, semoga Allah. Kang, tadi kan di awal juga nih Kang sempet bahas tentang Aceh lagi nih Kang. Iya. Karena di episode beberapa bulan yang lalu, Kang Arya juga sempat membahas tentang Aceh. Jadi saya sih penasaran nih Kang dengan kejadian yang terjadi di Aceh itu seperti apa sih? Boleh nggak sih nanti kalau kita ketemu lagi, saya minta sama Kang buat nyeritain Akang evakuasi di Aceh nih Kang? Boleh, segmentasi aja tapi boleh, ya. Soalnya kalau diceritain semua menyeluruh nih. Misalnya lagi gua ada di Lambaro, Lampermai, Lampeneret, Lamlom, Lampaseh, gitu kan. Itu nanti umum panjang banget. Ambillah misalnya besok kita di daerah Lepung atau di daerah Lampu. Jadi segmentasi sehingga nanti lu bisa dapat. Karena memang di setiap daerah itu sepanjang gua ngevakuasi di Aceh baru pertama kali gua merasakan hampir setiap malam gua mengalami kejadian mistis. Hanya di Aceh. Sukhoi aja cuman mimpi. Kemarin aja cuman terakhir gitu kan. Dari semua kejadian itu nggak setiap malam, nggak setiap hari gue merasakan kejadian mistis. Tapi kalau di Aceh bisa dikatakan selama 3 bulan gue di sana, itu setiap 2 hari sekali gue pasti ngalamin kejadian mistis. Paling banyak di Aceh, non Aceh enggak. Sukhoi, Jogja, Pangandaran itu enggak. Oke, buat teman-teman juga nih yang nonton Telusur nih, khususnya untuk pasukan Telusur ya Kang ya. Yang mau Kang Arya cerita lagi tentang kejadian tsunami di Aceh, bisa komen sebanyak-banyaknya di video ini nih Kang. Kang, sekali lagi terima kasih banyak. Sehat selalu buat Kang Arya dan salam juga untuk teman-teman Kang Arya nih Kang ya. Siap. Buat Pak Pinton ya Kang. Siap. Kalau ada kesempatan mungkin kita bisa main lagi di sana nih Kang. Main aja ke Jakarta Rescue langsung. Kita todong ceritanya nih Kang. Betul. Itu senior-senior pasti lebih banyak ceritanya. Untuk Pak Anto juga. Pak Anto, ya. Sekalian itu ketua umumnya. Ketua umumnya tim SAR tuh Kang ya. Beliau juga bukan orang sembarangan, dari Banten. Ini orang Banten ini beliau nih. Jadi memang intuisinya juga mantep Pak Anto. Panto ya Kang ya? Iya, nanti saya sampaikan. Siap, titip salam buat beliau ya Kang ya. Siap. Oke, sekali lagi terima kasih banyak Kang Arya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tos dulu Kang. Oke. Sip. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Dengan adanya tayangan ini, bukan bermaksud untuk menggores luka lama, khususnya untuk para keluarga korban yang ditinggalkan. Dan kami segenap tim Telusur juga turut berduka atas kejadian yang menimpa para korban runtuhnya jembatan di Sungai Cisadane. Jangan lupa untuk saksikan terus Telusur dan tonton video-video lainnya karena masih banyak video menarik yang harus kalian tonton. Kejadian mistis bisa terjadi oleh siapa saja, di mana saja, dan kapan saja. Bisa jadi Anda yang mengalaminya. Gue John Arya, pamit.